Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis data PIS/PK menggunakan Inarata yang akan diawali dengan cleaning data. Hal yang perlu ditindaklanjuti atau diperbaiki saat melakukan cleaning data adalah yang pertama, jika menemukan data yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua, jika tidak ada atau tidak terdapat kepala keluarga. Yang ketiga, jika di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu keluarga. Yang keempat, ada wanita kawin 10-54 tahun tapi isian jawaban pertanyaan hamilnya tidak terisi atau kosong. Dan yang kelima, jika ada hipertensi pada usia kurang dari 15 tahun. Jika menemukan hal-hal tersebut, surveyor melakukan pengecekan kembali di aplikasi maupun kuesioner, apakah memang data masih kurang lengkap dan perlu dilakukan perbaikan data. Untuk lebih jelasnya kita simak langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus membuka file raw data yang telah Bapak Ibu download. Kemudian, kita akan melihat apakah ada tanggal survei yang aneh atau tidak dengan melakukan filter data. Berikutnya, kita akan melakukan filter kategori umur tahun. Kita akan melihat apakah ada umur tahun yang perlu dikoreksi atau dikonfirmasi, yaitu khususnya yang lebih dari 100 tahun. Nah ini mohon maaf untuk yang 0 ini seharusnya tidak perlu di checklist. Nanti kita akan muncul nih data kakak mana saja yang umurnya perlu dikonfirmasi 127 tahun ini apakah benar memang umurnya segitu ataukah tahunnya yang salah pada saat pengentrian. Ternyata ini tahunnya adalah 193. Kan tidak mungkin datanya tahun tersebut. Maka ini perlu aneh pada kepala keluarga. Apakah terdapat kepala keluarga atau tidak, ataukah lebih. Kita menggunakan insert pivot table. Oke. Nanti akan muncul seperti ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan drag atau tarik survei ID ke row di bawah. Kemudian setelah itu kita mencari hubungan keluarga, kita tarik juga ke value dan kolom seperti gambar di sini. Ini ditemukan ada kakak yang tidak ada kepala keluarganya tapi ia memilihnya keterangannya adalah itu suami, padahal harusnya ada kepala keluarganya. Atau bisa jadi ini, nah ini untuk pengecekan kita lihat berdasarkan survei ID bisa di copy, kita cari di raw data, sheet raw data. Jadi yang mana sih kakak yang tidak ada kepala keluarganya tuh dengan cara seperti ini. Cari sampai bawah apakah ada kepala keluarganya yang lebih dari satu. Ternyata ini ada kepala keluarganya, di sini dinyatakan ada 2. Kemudian kita lihat nih kakak mana yang punya kepala keluarganya 2. Kita
Yang berikutnya adalah cleaning data untuk data yang aneh pada kolom diagnosis hipertensi dengan cara melakukan filter umur dari 0 sampai 14 tahun. Jika terdapat Y, maka dicek kembali, dan jika tidak ada, maka data sudah bersih dan benar. Berikutnya, kita akan mencari kontrol panel, dan kita akan mencari region, kemudian kita memilih additional setting dan menentukan desimal simbolnya adalah tanda koma. Kemudian raw data kita klik file, kemudian option, nanti kita akan memilih save. Nah ini untuk save auto recover information-nya dinonaktifkan seperti gambar berikut. Melakukan copy data di sheet raw data dengan cara blok kolom A baris kedua sampai dengan kolom terakhir, yaitu kolom B key. Pastikan tidak kurang dan tidak lebih dari kolom B key yang Bapak Ibu blok dan Bapak Ibu copy. Bisa menggunakan menggunakan cara Ctrl plus Shift, kontrol panah kanan atau bawah untuk memudahkan atau mempercepat Bapak Ibu memblok datanya. Silahkan dibuka, kita akan melakukan paste file tadi raw data ke file Inarata di sheet raw data dan juga dipaste juga di sheet keluarga. Keluarga, pertanyaannya sifatnya adalah individu. Sedangkan di sheet keluarga, pertanyaannya yaitu untuk keluarga dan artinya akan tidak mempunyai jawaban yang sama pada satu keluarga, maka kita akan melakukan remove duplicate dengan cara klik data. Kemudian kita klik remove duplicate sesuai dengan simbol yang saya klik di sini, remove duplicate. Kita klik unselect all, kita akan memilih survei ID-nya saja. Checklist survei ID, oke. Terdapat 1713 duplikat, ternyata hanya ada 726 kakak yang bisa diolah. Kita akan memblok kolom AI, kolomnya di bloknya seperti di video ini ya, di blok dari atas sampai kolom B key. Kita cari sampai kolom B key, kita blok B key, klik kanan, delete, hapus kolomnya. Kemudian kita akan mencari kolom key. Key ini waktu entry data kita blok sampai dengan kolom Z. Key sampai dengan Z kita delete. Nah ini kita akan memblok nih dari kolom Y sampai dengan kolom AR baris kedua, kita blok. Di sini ada muncul nih di ujung yang kayak titik nih hijau. Nah itu silahkan diklik 2 kali sehingga muncul sampai ke bawah. Dicek sampai bawah apakah sudah terisi atau belum.
Begitupun di raw data. Di raw data ini tidak ada kolom yang dihapus, tapi kita akan memblok rumus yang sudah ada. Dari BR nih, baris kelima sampai ES silahkan diblok. BR sampai ES diblok. Kemudian klik ujungnya 2 kali seperti yang tadi. Running syntax, yaitu klik data, kemudian klik refresh all. Nanti akan muncul pertanyaan yes atau no. Kita pilih yes sampai ini selesai, sampai akhir, tidak meminta persetujuan kembali untuk merefresh data. Mohon sabar, tidak perlu buru-buru agar filenya tidak ngehang. Dicek apakah datanya masuk atau tidak, klik sheet yang sasaran SPM sampai ke akhir. Apakah sudah ada datanya atau belum? Kalau sudah ada, berarti sudah. Kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sheet karakteristik ini untuk kategori umur, tahun, dan umur bulan. Silahkan dipilih semuanya kecuali yang kosong ini dan yang blank. Tidak perlu di checklist untuk memunculkan data sesuai kategori umur. Ini juga sebenarnya bisa disortir, tapi kalaupun seperti ini juga tidak apa-apa. Bila ada data blank muncul, kita harus unchecklist atau hapus saja di menu filter yang ada di kolomnya. Kemudian nanti kalau menemukan keterangan all, kita di sini pilihnya nanti angka 1 saja seperti di video. Hal-hal tersebut kita lakukan sampai sheet terakhir. Jadi lakukan hal yang sama untuk semua sheet. Untuk data blank, kemudian yang all dipilih angka 1. Kecuali kalau yang misalnya di all-nya itu munculnya desa, berarti kita hanya tinggal menghapus data blank yang ada di kolom saja. Lakukan hal yang sama untuk semua sheet sampai akhir. Bapak Ibu bisa langsung membuat tampilan grafik nih dengan cara klik tabel ya. Tabelnya diklik di mana saja, nanti akan muncul pivot table analyze.
Kemudian nanti kita akan klik pivot chart. Nanti bisa dipilih apakah mau dalam bentuk grafik, mau dalam bentuk map, mau radar, mau yang lainnya, pie bar, silahkan dipilih sesuai dengan data yang ingin disampaikan. Dapat fitur tracking untuk mengecek kakak mana saja yang sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya ini didiagnosa tapi tidak minum obat TB, kita klik angkanya 2 kali, ini akan muncul sheet baru yang menunjukkan bahwa oh 2 angka ini adalah 2 nama kakak ini di RT ini, di RW ini, di desa ini, atas nama kakak ini yang perlu Bapak Ibu berikan intervensi lanjut. Mungkin itu saja, semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu. Terima kasih.